Oke, kita bisa mulai. Halo. Halo, Mas Audi. Halo semuanya. Ya. Long time no see ya, kangen semua nih. Pengen Iya. ketemu kumpul. Ya, ntar bikin acara kumpul deh ke sini. Akhir tahun. Oke, selamat bertemu kembali. Selamat sore buat semuanya. Sore. Ya, hari ini kita akan mulai memulai salah satu talk show dalam rangkaian OFF atau Online Fortune Fest 2021. Talk show kali ini adalah membahas tentang tarot reader dan deck tarotnya. Jadi tiap tarot reader itu biasanya mereka punya deck tarot yang sesuai dengan apa ciri mereka atau keinginan mereka atau style kepribadian mereka. Nah, ini satu hal yang menarik sih dalam dunia tarot ya. Jadi biasanya mereka akan cari pertama mungkin cari yang cocok buat dirinya, cari yang mudah dibaca, cari yang nyambung dengan dirinya, atau kadang-kadang mereka sampai berburu sebagai koleksi. Nah, di sini udah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama Keisha, kita dari Light Givers juga, yang bergabung tahun 2018 di Light Givers. Terus yang kedua ada Astrid, kalau dari Light Givers juga, yang bergabung di tahun 2016. Nah, keduanya biasanya di Light Givers itu dikenal cukup punya banyak koleksi deck tarot ya. Jadi menarik, makanya kita undang untuk ngobrolin soal tarot reader dan deck tarotnya. Nah, mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu dan kemudian mungkin menceritakan sedikit pengalaman tarot reader selama ini, atau mulainya kapan, kenapa suka tarot dan sebagainya. Ini dari Cesia dulu. Oke, halo. Makasih Mas Audi buat kesempatannya. Perkenalkan lagi, nama saya Keisha. Mulai tarot itu dari tahun 2008 ya. Semenjak aku saya lupa kelas 1 atau kelas 2 SMA itu. Nah, kenapa bisa tahu tarot? Jadi dulu tuh ada majalah, sebuah majalah, tapi aku lupa nama majalahnya apa. Di majalah itu ada kartu, sebuah kartu. Aku nggak tahu itu kartu apa. Cuman itu cuman apa namanya? Kartu mayor aja ya. Jadi cuma ada 22 si kartunya itu. Nah, terus aku tengok-tengok, lihat-lihat, kok keren ya gitu. Ada gambarnya, artifisial dan lain-lain. Terus pada saat itu apa ya, saya belum terlalu edik banget sama dunia internet. Sampai saya sering bawa tuh ke sekolah si kartu yang hadiahnya itu. Terus ada teman yang kasih tahu, ntar ada bazar buku di sana, ada fortune teller narasumbernya. Nah, terus ke sana akhirnya first tarot yang aku punya itu The Real Art of Tarot. Itu perpaduan apa namanya? Perpaduan culture Jawa, Bali, Dayak, sama apa ya, dua lagi saya lupa lah, itulah pokoknya. Tapi di situ ada seni nusantaranya, wayang. Nah, dari situ mulai kayak saya belum paham ya cara main tarot kayak gimana. Cuman waktu pas workshopnya itu, jadi si fortune tellernya sekalian promosiin si buku tarotnya itu. Jadi siapa yang beli nanti bisa discuss bareng saya. Nah, otomatis kayak antusias banget nih. Aku beli, waktu itu harganya masih 300.000 ya. Menurutku mahal banget tuh waktu 2008. Beli, terus nggak tahu kenapa
saya dipanggil tuh. Jadi kayak siapa yang mau main sama saya angkat tangan dan spontan dia nunjuk saya. Nah terus dari situ ya main-main, beres sesi tiba-tiba dia bisikin ke saya, dia bilang suatu saat nanti kamu bakal banyak bantu orang. Cita-cita kamu, katanya cita-cita kamu untuk banyak bantu orang itu bisa terkabul. Nah aku bingung kan, karena dulu cita-citaku jadi dokter. Waktu itu karena orang tua aku nggak setuju, padahal udah dengan susah payah nih aku dapat beasiswa buat kedokteran, tapi nggak setuju ya orang tua. Karena waktu itu ya itu, saya cita-cita pengen nyelamatin banyak, bukan nyelamatin, maksudnya membantu banyak orang gitu. Nah terus tiba-tiba pas dibisikin sama si fortune teller itu, aku kayak bingung sendiri lah, kan aku udah reject nih jadi dokter. Itu masih belum kebayang. Nah pas kan di The Real Art of Tarot itu ada bukunya ya, maksudnya di situ ada buku bahasa Indonesia. Ya saya pelajarin, coba aku baca, wah ternyata asik ya gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, jadi kalau menurutku apa ya, tarot itu awalnya dari self counseling. Waktu cerita lagi sedikit nih ya. Jadi waktu kecil, aku waktu pas sekitar TK lah ya, TK aku tuh di Bandung. Di Bandung, jadi di rumah itu, jadi ada kakakku yang pertama dia cenayang. Nah, aku nggak menyatakan bahwa diriku cenayang, enggak ya. Cuman waktu TK tuh, jadi saya sering lihat kalau kakak saya yang perempuan, ciciku berangkat kuliah nih, terus itu tuh selalu ada yang menyerupai dia, turun dari tangga, lewat belakang saya, dan itu selalu kayak gitu. Tiap ciciku udah pergi, itu selalu ada yang kayak gitu, tapi dengan rambut yang berbeda. Tapi saya nggak sadar bahwa itu suatu hal yang lain gitu. Nah terus banyak hal dari kecil aku menemukan atau melihat sesuatu hal yang seperti itu, saya tuh nggak pernah cerita. Kasus yang paling parah itu waktu di Purwakarta. Jadi orang tua aku tuh almarhum, dia seorang kepala daerah lah ya, jadi pindah-pindah tempat. Banyak banget di rumah itu saya sering ngelihat kayak, tuh kan kadang merinding. Sering ngelihat kayak tangan berjalan, terus hal-hal yang orang tuh nggak tahu gitu. Nah dari tarot aku jadi kayak self counseling gitu. Jadi untuk membantu meyakinkan untuk diri sendiri awalnya. Gitu. Benar nggak sih gitu kan? Nah, mulai main, oh ternyata ada chemistry yang aku dapat antara tarot dengan diri aku sendiri. Itulah cerita singkatnya. Nanti kalau cerita soalnya kepanjangan. Tapi cerita singkatnya kayak gitu. Terus untuk ngebantu meyakinkan suatu hal. Jadi aku dulu kalau misalkan cerita sesuatu apa yang aku lihat atau misalkan apa yang mau kejadian, contoh lah sama saudara sama tanteku. Waktu itu tahun 2014. 2014, tanteku tuh seorang tour leader ya, tour guide gitu. Dia bilang mau ke Jogja, terus aku tanggal berapa? Tanggal 16 itu aku masih ingat, 16 April. Aku bilang, aduh tante, lebih baik jangan diundur. Tapi saya nggak paham, kenapa saya harus ngelarang. Saya nggak paham, saya nggak bisa lihat kayak ada apa, gimana. Pokoknya tiba-tiba pundak saya tuh langsung merinding, terus saya kayak pengen nangis gitu. Saya nggak paham, saya nggak bisa lihat. Nah akhirnya itu untuk meyakinkan saya dibantu oleh tarot gitu. Oh pada saat itu ada the tower, death, kartu death, tapi di situ saya kayak karena bertentangan ya. Jadi saya waktu itu masih 2008 tuh masih belajar tarot, masih bertentangan. Keluarga belum tahu bahwa saya main tarot gitu. Itu bertentangan banget. Jadi kayak saya bingung menyampaikannya. Saya cuma bisa bilang, ya tante hati-hati banyak doa. Kayak gitu. Nah ternyata jam 2 pagi itu kecelakaan. Jadi banyak hal yang apa ya? Sebenarnya tarot tuh bukan hal yang mistik ya. Bukan orang kadang menjudge-nya itu wah mistik nih gitu. Tapi kalau buat aku itu tuh kayak apa ya? Alat bantu aja. Alat bantu untuk lebih make sure lagi gitu sih. Jadi mulai kayak
wah, aku demen banget nih tarot gitu. Di samping artnya, ya apa, ya gambar-gambarnya, tapi memang kayak udah nyatu aja gitu sama aku kalau tarot. Gitu. Ya gitu aja sih. Oke, ya. Kalau Astrid gimana nih? Iya, kenalkan nama saya Astrid, udah bergabung dari 2016. Kenapa suka tarot? Ya awalnya sih dari sering banget dicurhatin sama temen-temen ya. Cuman dulu kayak nggak tahu medianya apa. Paling juga suka apa ramalan zodiak kayak gitu. Terus setelah pindah ke Jakarta baru nemu komunitas Light Giver ini. Dari situ mulai cari kartu, beli di mana kayak gitu. Jadi sering tempat curhat ya, Kak. Iya. Oke, menarik sebenarnya ini juga. Sekarang sebagai tarot reader punya berapa deck gitu? Yang tarot Cesia berapa? Aku Gitu. ada ada 13 dan Sun mau 14. Okay. Terus bisa ceritain nggak misalnya kenapa milih, ada cerita nggak misalnya ketika ada mungkin satu deck atau berapa deck yang mungkin ada cerita tersendiri ketika belinya, atau kenapa milih deck itu gitu? Oke. Kalau yang paling berkesan banget sih yang Devian Moon ya. Devian Moon aku beli di 2014 apa 2015 ya, kurang lebih aku lupa. Devian Moon itu sampai ya karena apa ya, unik sih. Aku seneng suatu gambar yang unik. Basically aku seneng warna black and gold. Jadi kesannya tuh mewah. Terus energik sama bawa apa ya? Ekspresif aja gitu. Terus Devian Moon aku sampai beli nih bukunya. Dulu itu ya, ini keren banget. Jadi aku milih tarot itu yang salah satunya unik dan limited edition. Selalu kayak gitu ya. Karena aku ngerasa bangga, ngerasa happy kalau misalkan aku punya suatu hal yang memang orang nggak banyak punya juga, walaupun mungkin di luar sana banyak ya. Gitu. So, aku sampai beli bukunya. Ini dikirim dan nyampainya itu sekitar sebulan ya dulu ya. Sampai sebulan. Jadi di sini juga menceritakan apa namanya, sejarah si apa namanya si penulisnya ya. Jadi bahwa apa namanya, si Patrick Valencia ini dia seorang anak indigo. Dia bikin ini tuh selama 3 tahun gitu. Dia terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari jadi si gambar-gambar Devian ini dibuat berdasarkan dari nightmare-nya dia. Jadi dia bikin itu berasal dari kisah nyatanya gitu. Dari nightmare, terus dia mengambil latar belakang kuburan, rumah sakit jiwa gitu. Jadi dia menginspirasi mix and match-nya itu loh, yang menurut aku wih, si Patrick nih keren gitu. Jadi aku tuh kalau beli tarot, memang pasti kan kalau awal semua orang beli tarot karena wih gambarnya keren, lucu, atau misalkan bawa chemistry-nya dapet nih, gambarnya oke gitu. Tapi di balik itu pasti ada cerita. Nah jadi kayak aku suka Devian, keren. Terus dia tidak memvisualisasikan manusia, tapi dia memvisualisasikan bulan, mengilustrasikan apa yang pernah dia lihat, kuburan, terus kayak rumah sakit jiwa, dan memvisualisasikannya lewat gambar. Itu. Itu punya Devian yang borderless, apa yang special edition atau yang biasa? Special edition. Iya. Ya, yang special edition. Yang dia nggak ada apa sih? Nggak ada border. Jadi memang dia apa full. Oh ya, dan kebenaran ini ada di sini ada Seven of Wands. Ada juga yang hitam putih kan ya? Iya, ada. Nah kalau dia kan, kalau yang ini limit ya.
limit ya. Ini dari 2014 sampai sekarang masih awet banget. US Games soalnya. Bener, US Games nggak ada tandingannya. Jadi, Itu yang warna ya? Kenapa? Itu yang warna atau yang hitam putih? Yang warna. Jadi, ini kebetulan pas yang keluar ini banget. Jadi, Seven of Wands ini terinspirasi, jadi gambar ini tuh terinspirasi dari anaknya Patrick yang dia selalu mengulurkan tangannya ke makhluk astral. Jadi Patrick bikin ini terinspirasi dari anaknya. Jadi setiap gambar tuh apa ya, mengandung makna deep banget gitu. Karena saya nggak bisa ceritain satu-satu. Ya kayak gitu lah. Oh, satu lagi nih kayak yang apa? Ini ya. Ini kan death ya. Death. Jadi aku gambarin aja di sini ada shawl warna merah. Terus apa namanya? Kepala tengkorak kuda ya. Kuda di sini posisinya hamil. Dan artinya tengkorak itu melambangkan kematian. Hamil dan di sini ada anak kecil. Artinya apa ya? Suatu lahir, jadi kayak akhir dan awal dalam transformasi kematian. Jadi awal dan akhir. Jadi maksudnya karena aku paham nih kartu ini, terus misalkan ketika ada klien yang lagi konsultasi, kayak aku lihat gambarnya itu kayak ikut mendalami. Gitu sih. Itu yang Deviant Moon. Terus yang paling aku happy banget dapat deck itu yang 78 Carnival. Ya tahu aku. Iya. Wah, awalnya aku tuh pengen yang 78 yang gold, cuman memang nggak kebagian. Tapi ini first time aku happy banget dapat yang ini. Nih. Ini dikirim langsung dari apa namanya? Si pembuatnya. Ini warna black dan hijau, jadi bawa damai gitu ya. Dan asli gambarnya aduh keren banget ya. Mas Audi udah pernah bedah ini. Oh ya, dan next apa namanya? Tarot yang aku pengen ada nih di 78 juga. Dia warna hijau juga, tapi dia masih PO. Itu keren banget. Pokoknya langsung bisa cus di apa? Ditengok. Tuh. Oh ya, dan yang terakhir yang Ghost Oracle. Ghost Oracle yang buat Citra Prima. Nah, yang ini, yang Urban Monk ya. Mungkin siapa Tene sama Mas Handoko ya kalau nggak salah ya, dia juga ini punya ya. Jadi awalnya aku nggak sharing sama Tene awal mula aku dapat ini gitu. Jadi kayak wes aku pesen aja, aku beli. Ternyata ya memang saya nggak tahu kalau Mas Handoko ada tragedi apa pas dapat kartu ini. Terus Tene juga dia punya cerita juga dari kartu ini ya, dapat kartu ini. Aku suka merinding. Kayaknya apa namanya, si kartu ini tuh cuman kartu ini doang yang aku kasih ametis ya? Apa sih yang kayak kecubung tuh aku lupa. Yang ungu. Ametis. Ya, ametis ya. Aku kasih ini dan nggak tahu kenapa ini nggak pernah jatuh. Aku tuh orangnya apik banget, nggak pernah jatuh. Tapi dia tuh selalu nambah garis kayak pecah. Kan ini apa ya namanya, artinya untuk menambah energi positif, ketenangan, ya gitu kan, bisa bantu healing juga ya. Saya simpen di sini gabung dengan satu pouch-nya, itu selalu ada garis baru dan mungkin nggak tahu nanti lama-lama pecah kayaknya. Tapi aku nggak pernah disuges macam-macam tentang Ghost Oracle ini, aku nggak pernah ngesuges macam-macam. Jadi gini, awalnya aku dapet ini, jadi setiap orang itu dikasih hio yang dibakar itu ya, buat ya mungkin kalau orang aromaterapi lah, bukan suatu hal yang untuk sesajen dan lain-lain, tapi lebih ke aromaterapi.
Jadi tiap orang itu dikasih hiu dengan warna yang berbeda. Saya waktu itu dapat 2 warna merah, 1 warna gold. Saya lupa kalau Tene dapat yang gold semua gitu atau apa, lupa. Tiap orang yang penting berbeda. Terus saking excitednya, saya kan unboxing nih, dan kebetulan memang pada saat itu lagi ada teman saya di tempat saya, lagi ada teman saya lagi masak dia. Saya buka, saya tebar, saya buka satu-satu gitu. Nah, saya tuh setiap dapat kartu tarot yang baru, saya suka lebih kayak bukan ritual ya, ritual saya sendiri. Saya kocok kartu, saya buka minimal untuk myself dulu, diriku sendiri. Apa pesan dari kartu ini untuk saya? Gitu. Nah, yang hebatnya setelah saya kocok, saya buka, kartunya nyampaikan pesan bahwa Keisha, segala sesuatu itu tidak harus kamu sampaikan. Segala sesuatu apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, tidak usah berusaha untuk menyampaikan. Itu karena tidak semua orang bisa accepting dengan apa yang kamu ucapkan gitu. Itu kayak oke, I see gitu. Karena setiap apa yang aku ceritain, apa yang aku lihat, jadi ubun-ubun aku tuh kayak yang di apa ya? Kayak yang di gitu tuh, kayak yang dikucak. Nggak ngerti kenapa ya, nggak ngerti kenapa. Nah terus karena saya ada teman saya ngobrol, ini kan ketebar, terus aku iseng karena di sini kan Ghost Oracle ya, di sini gambar-gambarnya tuh, dan jadi saya beli ini tuh kayak buat alat bantu apa yang yang saya lihat bisa dideskripsikan di sini. Gitu. Nah, terus saya iseng waktu itu di kosan saya di Bandung yang di Dago. Gitu. Saya iseng, saya pengen tahu di sini ada apa, gitu kan. Nah. Terus yang keluar, ya itulah saya nggak mau buka dulu. Yang keluar itu ada satu gambar. Nah, terus dari situ, oh ya udah, saya belum sempat beresin. Saya ngobrol, tiba-tiba saya nyium bau gas nyengat yang luar biasa. Terus teman saya sampai kayak, lu kenapa? Gue nggak tahu, gue pusing, gue bau banget, nyegak banget. Sampai di situ saya kayak, aduh nggak kuat nih, kenapa? Terus teman gue kan parno gitu ya, lu nggak usah ngada-ngada deh gitu ya, nggak usah bercanda atau apa. Tapi coba di situ relax, aku tetap relax, aku nggak ngelawan, aku relax, aku beresin kartu, it's okay, udah. Nah terus tiba-tiba pas aku update nih ya, Tene tiba-tiba aku kayak, oh lu beli juga? Iya. Nah Tene pun cerita lah, ada tragedi juga dia. Gitu, jadi kayak ini sih yang paling luar biasa yang dapat energinya banget ya dari si Ghost Oracle ini. Oh. Gitu. Udah, gitu aja. Oh ya, dan ternyata terungkap bahwa di tempat aku tinggal waktu itu, kenapa bisa bau gas? Jadi waktu itu ada seorang anak ITB, mahasiswa ITB, mungkin ada di berita ya itu. Waktu itu di kos eksklusif Dago, ada seorang mahasiswa ITB, jadi dia lagi percobaan, katanya sih dia bunuh diri, tapi sebenarnya dia dibunuh gitu, dan dibunuhnya oleh tabung, dia lagi percobaan kimia, pokoknya tabung apa ya, pokoknya kayak emang bau gas, aku lupa, cuman emang menimbulkan bau gas itu. Dan posisi kamarnya dia sejajar dengan aku, beda 3 kamar, dia di ujung. Gitu. Jadi pas ya kalau disangkut pautkan jadi kayak oke, I see. Jadi emang kartu ini langsung ngasih feedback yang gitu aja sih kalau dari aku. Oke. Dari Astrid gimana, ada cerita tentang kartu-kartu yang pernah dibeli, mungkin kenapa pilih kartu itu dulu waktu pilih kartunya? Iya, kalau aku sih baru punya 10 ya, Mas. Kenapa? Yang paling aku suka yang dari Filipina. Karena ini modern banget, retro gitu. Oh iya. Dan aku suka yang colorful gitu sih. Kalau yang colorful gitu tuh kayak bawa energi gitu ya, ekspresif gitu ya, ngebantu juga kan Kak.
lebih suka yang dari Filipina daripada kartu ini. Kenapa, Mas? yang dari Filipina deck apa? Ini namanya Practical Magic. Nama kreatornya itu dari Cunggai Labrador. Sama satu lagi yang Everyday Witch. Ini sebenarnya udah banyak yang pakai sih di sini. Ya. Cuman paling favorit yang ini. Kalau untuk yang sering dipakai itu 78 Door. Yang pertama kali Saudi ya. Gitu. Ya. Waktu milih kartu pertimbangannya apa? Dari pertama sih kayak udah feel ya, udah klik kayak gitu. Dari warna, dari gambar, warna-warninya, terus dari ini kayak apa kertasnya, kualitas kertasnya, ya itu. Terus dari kreatornya. Pasti aku baca dulu sebelum beli semuanya itu. Biar nggak salah. Iya. Kalau masalah harga sih nggak jadi masalah. Yang penting kartunya. Yang penting kita puas. Banyak juga 10 ya. Iya, 10. Terus di antara 10 itu ada yang jarang selain yang tadi yang Filipina. Itu dijual bebas di Filipina, maksudnya diproduksi massal atau memang khusus? Kebanyakan sih aku belinya di book depository itu atau langsung dari websitenya. Langsung dikirim. Kalau yang special edition atau jarang dimiliki punya berapa kartu? Special edition cuman 2 aja sih. Yang ini yang dari Filipina, sama satu lagi Oracle. Oracle-nya Oracle apa? Oracle-nya yang Shadow and Light. Oh, yang itu ya. Iya. Sama satu lagi ada yang aku bawa-bawa. Kecil banget. Yang kayak gantungan kunci itu ya? Ya, sekecil ini. Cuman ini agak susah sih untuk shuffle-nya. Kayak agak repot gitu. Tapi simpel dibawa kemana-mana. Iya, enak banget kalau dibawa. Ada juga yang Dark Grimoire, cuman terlalu dark banget, jadi kayak nggak pernah kepake sih. Oh ya, buat Halloween aja. Iya, buat Halloween. Oke. Kebanyakan deck itu digunakan atau hanya beberapa? Maksudnya ada yang memang hanya untuk dikoleksi atau semuanya dipakai? Atau situasional, misalnya kalau situasi ini misalnya mungkin kalau pas Halloween pakai ini, kalau pas Valentine pakai ini, kalau pas Imlek ini, atau pas klien personal ini, atau gimana? Dari Jessia dulu deh. Kalau aku situasional sih, dari gimana mood. Jadi kayak misalkan emang mood aku lagi ya namanya orang yang nggak mood ya, aku bawa deck yang paling favorit gitu. Iya, jadi kayak misal mood ya. Iya benar. Jadi bawa yang favorit biar kayak ya bawa energi aja, biar lebih ekspresif gitu. Tapi kalau misalkan kalau aku kadang bawa satu cukup, tapi kadang kalau moodnya lagi lain aku bawa beberapa, bisa 3, bisa ya pokoknya lebih dari 1 gitu. Dan berdasarkan biasanya kalau ini menyesuaikan dengan klien. Oh, klien karakternya periang nih gitu, aku bawa yang powerful gitu. Oh, ini klien agak melankolis gitu. Oh, kayak aku agak yang soft gitu. Yang agak-agak ya hitam gitu. Agak tenang gitu lah. Karena akan mempengaruhi juga sih biasanya. Kalau misalkan orang yang kayak pragmatis kan cinta damai, gue bawa yang kartu yang serem-serem, mereka kayak langsung kesuges.
sugestinya jelek. Kayak langsung lihat kartu, Mbak ini serem banget gitu. Jadi kadang ya menyesuaikan. Belum dibacain udah takut ya. Bener, udah takut gitu. Tapi ya emang yang paling natural tuh kalau menurut aku yang stempang. Jadi kayak masuk ke semua gitu. Tapi ya kalau yang sebenarnya yang karnival juga masuk ke semua. Cuman aku kayak saking cintanya gitu sayang nggak tiap saat gimana momen. Kalau momennya eksklusif ya aku bawa gitu. Tergantung. Ya paling kan kalau yang Halloween ya pasti Devian. Kalau Astrid ada cerita nggak penggunaan itunya? Aku sih sama kayak Ces ya, kayak sesuai mood gitu. Cuman yang lebih sering aku pakai yang 78 door itu. Sama Everyday Witch. Kalau misalnya yang acara event spesial gitu, mungkin aku bawa yang ini, yang modern. Modern look. Tapi yang jelas sih, yang pokoknya yang light. Lebih full color ya. Masuk ke semua kalangan kayaknya. Soalnya, iya emang biasanya kan orang kalau sebelum baca pasti mbak deg-degan nih, deg-degan kayak gitu. Iya. Sekarang lagi ada deck yang masih diincar lagi nggak? Ada. Nih, aku izin Apa itu? share screen ya. Mau ngeracun. Ini sih. Ini kemarin sih kalau aku ngikut di 78 Instagramnya, dia lagi bagi-bagi free. Jadi lagi giveaway gitu. Tapi ya itu nggak sempet karena ya memang batas waktunya. Jadi pas tahu ya udah telat gitu loh. Tapi ini aku naksir banget sama ini. Jadi tarot ekological. Oh, ini yang serinya 78 itu ya? Iya, dari yang 78 tuh bener-bener nggak tahu ya kenapa ya bikin itu tiap yang dia keluarin tuh jatuh cinta terus. Nah ini nih. Kemarin kan aku sakit hati nih sama karena aku nggak dapet yang sebentar. Yang sebelumnya nah, ini ya? aku nggak dapet yang ini. Ini dia yang ke-6, kartu dia yang ke-6 gitu. Jadi dia menggabungkan antara Earth, Air, Fire, Water gitu. Terus di situ ada little bit of spiritnya gitu. Keren banget sih, cuman waktu itu aku udah sempat order, nggak taunya emang kehabisan. Dan di Etsy dia nggak ngeluarin di Etsy ngeluarin sih, cuman kalau nggak salah cuma berapa hari aja gitu PO. Jadi kayak langsung ke si ownernya. Nah, makanya the next nih yang aku incer ya ini. Keren banget sih. Gitu. Udah pre-order berarti? Udah dong. Udah pre-order? Udah. Tinggal nunggu. Gitu. Cesya boleh tanya ini nggak rate harganya? Rate harganya kalau dirupiahin itu 940 sekian. Jadi ada yang memang purely kartunya atau memang sama bukunya. Tapi kayaknya yang ini mau sama bukunya. Karena kalau yang aku baru pesan kartunya aja. Cuman kan kemarin kata dia kalau saat ini baru bisa kartunya aja, belum bisa satu paket. Kata dia gitu. Jadi nanti pas ada bukunya aku nyusul beli. Karena yang kemarin kan aku nggak beli sama buku. Jadi kayak pengen tahu aja gitu. Walaupun bukan pengen tahu kayak tiap artinya, cuman pengen tahu apa ya, bedah aja gitu bukunya kayak mana. Nanti aku kasih linknya. Cari sama Astridnya. Terus ada kayak di antara tarot tidur ini mungkin paling umum ya kalau kita bicara deck. Jadi ada mitos tentang kartu tarot gitu, misalnya harus misalnya diperlakukan tertentu, ada yang diajak ngobrol, ada yang biasanya itu dibungkus kain hitam, diajak tidur, ditaruh di bawah bantal dan sebagainya. Kalau menurut kalian gimana? Menurut Cesya? Kalau aku nggak ada ritual khusus ya, cuman aku lebih kayak ke gimana caranya
si kartu ini tetap bagus. Jadi kayak misalkan abis aku pakai, apalagi yang US Games kan ini kuat banget. Jadi aku lap pakai zaitun, pakai baby oil. Itu mungkin orang kalau ngelihatnya kayak lu lagi ritual ya. Enggak, sebenarnya aku lagi ya biar si kualitas ini tetap, kalau kata orang tuh glowing kali ya, kalau kulit biar tetap glowing gitu, tetap bagus gitu. Karena kan ya kan kita pakai ya sekalian itu diajak ngobrol itu. Aku cuma simple sih kayak makasih ya udah ngasih energi hebat, terima kasih ya sudah ngasih energi positif, waktunya istirahat, kayak gitulah. Walaupun kayak ya orang bilangnya ya crazy, tapi ya I don't care gitu. Tapi itu termasuk kayak healing gitu loh, healing buat diri sendiri sama kartu. Terus aku kadang kalau lagi ngelap gitu, aku nyalain lilin aromaterapi. Atau nggak aku sambil bakar hio. Dan hio yang sesuai dengan mood aku. Bukan buat ritual, bukan. Itu lebih kayak relax saja. Relax, terus kita santai, enak kan ngebersihin kartunya, diajak ngobrol gitu. Terus kadang aku nih, kan ada kalau di Ghost Oracle ada ada beberapa gambar yang kadang bikin aku kaget gitu. Tapi karena udah biasa, aku sambil ngelap tuh sampai ngomong, lu tuh ya kalau keluar bikin kaget gitu. Jadi kayak diajak diskusi gitu. Dan sekarang sama Ghost Oracle udah biasa. Kalau dulu nggak semua kartu aku tenang, justru malah deg-degan terus gitu kalau aku buka Ghost Oracle. Tapi sekarang udah tenang karena itu diajak ngobrol. Ya, ini adaptasi aja sebenarnya, ya, relax, energi, mengakrabkan dengan apa yang kita gunakan. Kalau di Astrid gimana nih? Ya, aku mau ngasih tahu yang ini dulu, Mas. Apa yang lagi diincer? Aku lagi ngincer namanya Sopravino Tarot. Itu handmade dari Itali. Jadi satu kartu itu ya langsung dilukis sama tangan gitu. Jadi itu nggak print. Itu sekitar 40 euro. Ada sih di IG-nya itu. Yaitu masih belum. Tarot, ya. Nah, nanti bisa di-share linknya, jadi kan aku bisa kepo. Ya, itu dibuat di Milan tahun 1835. Oh, berarti limited. Apa tadi namanya? Sopravino Tarot. Nama kreatornya Carlo Della Rocca. Terus kalau untuk memperlakukan decknya itu ya hampir sama kayak Cesia. Jadi nggak naruh sembarangan kayak gitu. Ada tas khusus, terus ditaruh di pouch-nya masing-masing, ya di kotaknya masing-masing gitu. Ya beda-beda nggak sih, Kak? Beda-beda. Tiap deck beda-beda kan warnanya? Iya, beda-beda. Ya kayak kita perlakuin kayak kita punya barang kesayangan gitu. Ada semua nggak sekarang decknya? Ada semua. Oh, bisa ada dilihat semua ini di samping tuh. Buat persiapan. Bisa dibahas ringkas per deck gitu misalnya. Tuh juga numpuk. Siapa tahu ada yang tertarik atau pengetahuan kan buat ada yang belum tahu. Oh ya, tadi yang Devian udah ya. Devian udah. Ya, Devian udah. Terus ada ini juga sih, Lenormand. Tapi kalau ini Lenormand basic banget waktu pas aku pertama kali belajar ya. Jadi ya emang masih aku tuh orangnya saking aktifnya gitu ya, sampai plastiknya tuh nggak mau aku buang. Jadi kayak misalkan udah beres pakai, aku masukin lagi ke plastiknya. Bener-bener aku masukin ke plastiknya. Ini Lenormand itu yang dari tarot telling itu kan? Kenapa? Itu yang dari tarot telling itu Lenormand, bukan? Yang ini. Oh, beda lagi Lenormand. Ya, ini yang pakai pastel ya. Oh, aku juga pernah dikasih dari tarot telling, pernah dikasih giveaway gitu. Ini yang Yang basic ya, yang basic. Basic. Oh ya. Ya, basic ya. Karena Lenormand kan rata-rata ya gitu sih, belum ada yang
belum ada yang aneh ya, nggak kayak apa tuh namanya, nggak kayak tarot gitu. Dan emang aku kalau misalkan lagi keluar nih lupa bawa tarot, kartu apa sih yang suka ada di Alfa atau Indo tuh, supermarket deh pokoknya. Kartu random. Nah, itu bisa membantu juga. Jadi nih, misalkan aku lagi, kalau dulu kan aku bingung, kayak keluar kota nggak bawa tarot, ya udah aku nggak bisa nerima klien. Tapi sekarang, ya dengan Lenormand, aku belajar Lenormand, oh seperti ini. Jadi kayak aku nggak bawa pun, ya udah, aku bisa beli ke supermarket atau apa ya, pakai kartu itu. Gitu. Nah, ini yang dari apa, tarot telling. Tarot telling itu dia apa ya? Tarot telling itu kayak komunitas juga sih sebenarnya, dia di Jogja. Nah, kalau ini enak banget. Ini dia buat sendiri ya, namanya PT Pastel. Lenormand-nya warna ungu. Dia bikin sendiri, terus enak di sininya udah ada penjelasan. Kelihatan ya? Udah ada penjelasan. Yeah. Tuh. Gitu. Terus lengkap juga dikasih kayak kita cara pakainya. Kalau misalkan posisi-posisi yang kayak gitulah, itu lengkap banget. Gitu. Ini Lenormand. Terus, oh ini buku ya, buku juga sih. Cuman si decknya itu udah nggak tahu kemana. Jadi waktu tahun 2008 aku belum tahu beli tarot itu harusnya di mana gitu. Jadi aku waktu itu cuman bisa cari di Gramedia. Dulu jadi belum ngerti aku beli tarot itu apakah ternyata bisa online gitu kan. Kayaknya Amazon dulu atau Book Depository belum ada deh, atau Etsy 2008 kayaknya belum ada. Jadi aku kartu kedua selain dari Art of Tarot itu yang aku beli langsung dari pameran buku, ini aku dari Gramedia. Ini judulnya Meramal Semudah Membalikan Kartu Tarot. Gitu. Nah, dari sini aku mulai belajar, oh iya, benar-benar kayak dari buku inilah. Nah, sampai dari kartu yang kedua ini aku diundang sama Sampurna buat roadshow Jawa Barat. Buat main tarot. Ini tuh gara-gara kartu ini, dan karena udah sering kepake roadshow, jadi banyak kartu yang udah mulai pudar karena kualitasnya beda ya. Mulai pudar, terus jadi sampai kayak ya udah aku museumkan. Karena itu first time aku bisa, nggak tahu dulu, nggak keinget kalau misalkan ternyata oh iya dari tarot aku bisa banyak kebantu orang gitu. Aku nggak kebayang ke situ. Itu yang kedua. Terus apa lagi ya? Oh, ada The Golden Tarot, ini juga sama. Dulu 2008 aku waktu beli di Gramedia juga itu kan? Gramedia, pokoknya semua Gramedia. Kakak belum tahu. Nah, tapi sayangnya mungkin untuk mayornya aku cocok, tapi minornya enggak. Ya, karena nggak ada gambarnya. Betul, minornya terlalu simple banget. Simple banget. Jadi kayak nggak ekspresif aja ke akunya gitu. Jadi kayak ini nggak aku pakai gitu. Jadi kayak disimpan aja. Terus ada satu lagi The Crystal. Itu dari Gramedia juga. The Crystal yang warna biru muda ya. Pokoknya waktu itu ya biru muda sama ungu, ada dua. Kalau yang ungu The Art Crystal, kalau yang biru muda The Crystal. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi ini The Stempang ya. The Stempang ini masih ada ya, semuanya lengkap aku. Pokoknya nggak ada yang aku buang. Ini bukunya juga masih bagus, tapi ini bukunya English language ya, bahasa Inggris. Terus oracle aku ini lebih kayak apa ya? The Word of Ring tuh lebih kayak semua kayak pesan Tuhan gitu. Ya, lebih kayak ke deep banget gitu ya. Kalau menurut aku. Terus dari warna-warnanya juga yang powerful. Jadi kayak orang tuh kalau, kan ini aku biasanya pakai ini kalau misalkan buat di sesi akhir ya. Tapi nggak setiap pembacaan aku pakai gitu. Jadi kayak misalkan kalau ada kadang klien yang ngeyel atau butuh pesan apa gitu yang harus disampaikan, aku baru pakai ini. Kenapa aku milih ini? Karena ya sekali lagi gambarnya menurut aku unik, lucu gitu kan. Terus hijau bawa damai gitu. Terus kenapa powerful ya, biar kayak orang pas ngelihatnya apa ya,
asik aja gitu. Tenang gitu loh, nggak ruwet gitu kalau menurut gitu aja sih. Ini Oracle yang aku punya. Udah sih, itu aja yang ada di aku sekarang ya. Kalau yang lainnya kan ada yang di museum kan, ada yang aku simpen. Oke. Kalau Astrid gimana, Astrid? Apa tadi Mas? Untuk ritualnya ya? Enggak, masing-masing kartunya Masing-masing. ada nggak? Masing-masing kartunya ya itu tadi. Lihat. Terus kalau ini beli dari temen di Light Giver, Morgan Greer. Terus Mama ada Spring. ini untuk oracle-nya karena aku suka unicorn ya. Dan ini colorful. Terus ada The Romance Angel. Ini sih lebih kepake ya karena orang kan pasti lebih curhat tentang love Yeah, life. love life. Iya. Possessive Valentine. Ini tadi Shadow and Light. Sama yang Everyday Witch ini aku juga suka banget karena kayak gambar penyihir gitu kan, pakai topi, ada sapu penyihirnya gitu. Itu aja sih. Halo, tuh ada Lilia Herawati sapa kita. Hai Kak, salam kenal. Salam kenal juga. Ini Mbak Lilia. Kalau Cesia ada nggak sih kalau misalnya ritual full moon gitu? Ritual full moon. Full moon. Jadi pas bulan purnama gitu aku melakukan sesuatu. Biasanya cuma ditata aja sih, ditata lagi ditata. gitu aja kalau ditata biasanya sih ulang, aku di meja, tapi ada garam, ya lilin, garam, air, terus habis itu kayak bulu gitu. Oh, buat bersihinnya gitu. atau ya stick kayu. Kalau aku sih lebih kayak ke hio aku bakar, terus dari per kartunya aku di asetnya di bulan balik gitu sambil aku ajak ngobrol. Jadi kayak sebenarnya sih lebih netralisir aja ya. Gitu kan karena si yang apa sih kristal yang ungu ini kan biasanya di Devian aku simpen gitu karena ada Ghost Oracle aku belum sempat beli lagi. Maksudnya aku pun beli kristal tuh nggak ngasal beli gitu ya. Jadi kayak nggak bisa online, aku harus datang ke tempatnya, aku lihat langsung. Kan kalau orang mungkin bisa beli online. Jadi karena tarik menarik nih si batu kristalnya gitu. Jadi ya itu ritual cuma kayak gitu aja sih. Bakar hio, lilin, aku tebar di spread, bakar lilin gitu. Gitu aja. Kalau Astrid ada yang udah nggak kepake nggak kartu? Terus masih kepake semua ya dari awal? Cuman ini aja yang dark ini, dark green. Oh ya terlalu. Iya. Jadi pre-love. Enggak. Sayang juga ya. Gambarnya gitu. Serem-serem gitu sih. Cuman pas mau ngebaca kayak nggak tahu kenapa kayak nggak pernah masuk gitu ya. Nah, mungkin kan cocok-cocokan juga ya. Itu kan gambarnya kayak terlalu itu ya. Iya, kayak agak aja gitu ngasih efek. Monster, pembunuh. Timer gitu. Oke. Kalau tarot reader masih awal-awal masuk ke dunia dia selain Rider Waite ya, tips untuk memilih kartu itu apa biasanya itu kalau pengalaman dari Astrid dulu pilih kartu pertama? Yang jelas sih yang ada nomornya itu biar gampang. Terus simbol-simbolnya yang sederhana dulu itu. Terus yang mudah digenggam. Ya, terus yang paling penting juga kertasnya. Kenapa, Mas? Dulu setelah Rider Waite pertama kali belinya apa? Pertama kali yang 78 Door itu. Karena itu gampang banget kayak gambar-gambar tentang keseharian kehidupan orang gitu. Kalau Cesia, tipsnya untuk
kita beli kartu tarot untuk pemula, apa nih kalau dari Jess ya? Kalau untuk pemula ya sama. Idenya harus detail ya. Jadi kayak ada si mayor minornya tuh angka dengan penjelasan kayak the hermit, draft pentacle, subject itu harus jelas ya. Karena kan kalau untuk pemula, apalagi kalau pakai yang Devian kan kadang nggak ada angka, nggak ada nama, orang buta. Sama yang ya enak digenggam aja. Karena kan kalau pas kita mulai play, kan ngocok kartu gini kan kalau kegedean juga nggak nyaman. Terus sama apa ya? Jadi kalau menurutku jangan, kalau pengalamanku ya dari The Golden Tarot nih, kenapa nggak kepake? Karena yaitu awalnya aku coba ngeliat gambar basicnya aja. Jadi ya namanya penjual ya kan dia ngeliatin beberapa gambar yang oke nih gitu. Nah kalau sekarang kan udah gampang banget di media sosial atau internet, Pinterest tuh biasanya. Jadi lihat reviewnya mau satu persatu atau gimana, yakinkan kalau misalkan si gambar yang kamu lihat itu bisa make sense sama kamu, bisa dapet feel-nya, chemistry-nya gitu. Jadi biar nggak sayang aja. Kayak panggilan jiwa gitu. Nah itu. Kalau Cesa pernah ada nggak? Ya, kenapa sih? Terus yang penting juga untuk pemula sih harus ada buku panduan, biar nggak bingung. Iya. Iya, itu penting juga di buku panduannya, itu kan memudahkan. Kalau Cesa ada yang kartu yang nggak bisa kebaca, nggak pernah, entah punya teman atau kalau mungkin? Kartu yang nggak pernah kebaca, atau nggak bisa kebaca, bukan nggak pernah. Paling pas aku pernah sih kayak mau yang Stempang atau Devian pernah, tapi itu waktu pas lagi ada klien, lagi ada konsultasi, jadi kayak tiba-tiba ngeblank, padahal aku tahu itu artinya, tapi menurut aku bukan gitu. Itu sih lebih kayak ke mungkin yang klien yang nggak apa ya, nggak fokus. Bisa dari nggak fokus, si klien yang nggak fokus, misalkan dia mau tanya, dia nanyanya mau nanya family, padahal permasalahan base-nya itu yang paling besar adalah love life kan, jadi kayak bertentangan tuh. Nah kadang ini bukan nih gitu, jadi kayak ngeblank gitu aja sih, bukan karena dari pemilihan kartu yang emang aku nggak bisa baca gitu. Tapi memang intinya baca kartu tuh ya kita harus dapat feel dulu sih dari si kartunya, minimal kartunya kita suka gitu. Tapi dan satu hal, aku nggak pernah mau kalau misalkan kartu tarotku dipinjem untuk dia bacain ke orang. Nah misalkan nih Kak Astrid nggak bawa kartu, terus Kak Astrid minjem kartu aku gitu buat bacain orang, aku prefer untuk tak kasih gitu, atau aku minjem ke orang pun aku nggak gitu. Karena kalau menurut aku di shuffle sama klien nggak apa-apa, aku selalu kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak ya Kak Astrid ada klien, Kak Astrid nggak bawa kartu, pakai kartu aku prefer nggak. Alasannya kenapa Kak sih? Jadi ada satu hal energi yang berkurang, gimana ya jelasinnya? Gitu, jadi kayak kecampur-campur aja. Biarin si kartu ini milik aku seutuhnya gitu loh. Biar sama aku aja udah chemistry-nya terus sinkron. Ya. Tapi kalau teman mau pinjam, mau ngocok kartu atau dia pakai buat dirinya sendiri silahkan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai untuk klien yang lain, aku nggak. Iya. Oke, menarik. Nah, terus biasanya nih, ini kan banyak yang nggak tahu nih, cara cari kartu sekarang itu gimana sih? Kan nggak sembarangan nih sekarang, walaupun di Gramedia juga nggak ada kan sekarang, atau nggak selalu ada. Iya, di Gramedia udah nggak ada deh ya kalau nggak salah. Di Periplus
mungkin biasanya ada satu gitu, Mas. Iya, kalau di Iya. Peri Plus kadang-kadang ada yang nyasar satu. Kadang-kadang ada yang unik gitu, terus dijual murah kadang-kadang. Wow. Ya, Ya paling kalau beli, ya sekarang udah banyak sih, kayak di Shopee juga ya, marketplace aja, cuma memang banyak yang copy paste. Ya. Jadi memang dia tidak beli, nggak asli gitu, dijual murah nih kayak gitu. Nah kalau aku sih prefer kalau beli yaitu Depository, terus Etsy, atau di webnya langsung. Berarti lebih banyak online ya untuk pembelian kartunya, daripada di tokonya langsung gitu. Apalagi langsung ke ownernya, apalagi bisa komunikasi. Pokoknya kalau orang luar tuh lebih komunikatif sih daripada kita. Lebih enak, jadi kayak bisa sambil curhat juga. Iya ya. Kalau yang offline di mana atau belum pernah? Kalau offline yang tarotelling itu Mas, yang di Jogja. Oh ya. Kadang kalau aku ke Jogja, aku suka mampir ke sana. Dia juga selain ya banyak-banyak macam deck sih, ada tarot, oracle, Lenormand, terus kayak ya banyak sih, pouch, terus buat alas itu banyak sih. Pokoknya pernak-pernik tarot itu ada. Gitu. Astrid dari mana aja biasanya beli kartunya? Biasanya nyari di IG dulu, di IG. Terus pasti mereka ada websitenya buat beli. Habis itu di Tokopedia sekarang udah banyak sih, cuman mereka itu asli, cuman jualnya itu kayak lebih mahal 3 kali lipat kayak gitu. Paling sering di Book Depository sama di website langsung. Bikin tarot juga ada. Lebih gampang nyarinya di IG, dari IG sih. Pernah beli yang bajakan nggak? Atau belum pernah beli atau gimana? Nggak pernah. Oh, benar. Astrid. Kamu sengaja nyari yang ori terus atau? Yang ori terus. Takutnya kalau misalnya yang bajakan tuh kayak nggak bisa connect, kayak apa ya, nggak bisa ngebacanya. Lebih suka yang ori. Karena kan langsung dari penulisnya, di kreatornya. Kalau ya sama, nggak pernah beli yang bajakan, walaupun misalkan kayak murah. Kalau aku sih tipe orang yang tidak mempermasalahkan harga ya, sama kayak Kak Astrid juga. Yang penting kalau saya udah yakin nih mau ini gitu, harganya berapapun ya wis tak kejar gitu loh. Paling kalau beli aksesorisnya aku lebih di Thailand sih yang aku favorit. Ke Thailand kayak beli aksesoris ya, kayak kristalnya. Itu banyak banget sih, lebih kayak ke pernak-perniknya sih. Kalau untuk tarotnya sendiri di Thailand ya memang jarang. Tapi kalau untuk pernak-pernik nih kayak kayak ini kan pendulum gitu kan kayak gini. Terus ya ini kayak gini gitu. Di Thailand nggak ada, tapi sebenarnya di Jakarta juga ada ya. Misalnya di mana sih? Aku lupa. Sambala juga ada kayaknya. Ya, tapi memang ya nggak tahu kenapa ya, beda Kak. Beda aja gitu energinya. Harganya juga beda. Gitu. Ini kalau mau ada pertanyaan, mungkin siapa Lila mau nanya boleh. Loh. Bisa langsung aja. Bisa langsung di chat ya. Aku lanjut lagi. Ini Lilia ya? Ya, Lilia. Halo Lilia, dari mana? Pernah mengalami kesulitan nggak ketika beli deck tarot? Kan harus online semua nih rata-rata. Jadi tipsnya gimana? Atau pernah nggak misalnya datangnya kelamaan atau apa misalnya kesulitan di mana biaya cukai misalnya atau apa gitu, pernah ngalamin itu nggak? Karena kayaknya beberapa teman ada ya, pernah ya? Iya. Yang jelas sih kalau
apa ya? Yang jelas enaknya kalau ada kartu kredit, terus pembayaran bisa pakai PayPal. Kesulitannya tuh kena custom lagi biasanya kalau udah nyampe ke Indo. Customnya itu seharga ongkirnya. Itu ditahan dulu berapa hari. Iya, tapi terus pernah kita sampai ini nggak sih Kak, sampai kayak udah sampai nih terus udah harus ada ditebus gitu baru bisa nyampe? Iya, ya itu pernah itu. Tapi nebusnya nggak terlalu mahal sih di kantor pos kan. Paling Ya, yang custom itu yang mahal banget. Kalau temanku memang pernah ngalamin gitu, tapi so far aku nggak pernah sih ya kalau misalkan harus disuruh bayar lagi. Cuman ya itu lama. Yang misalkan di situ durasinya hanya 3 minggu, aku 5 minggu. Dan memang bayar ongkirnya 3/4 seharga, jadi 3/4-nya harga asli. Jadi misalkan 1 juta, jadi 1.750.000 gitu. Ya kan Kak, ongkirnya yang mahal. Tapi ya puas. Terus sebenarnya kepuasan apa sih kalau kita bisa dapetin tarot atau deck tarot yang kita inginkan gitu sebenarnya? Ini bisa menggambarkan nggak sebenarnya bentuk kepuasannya seperti apa? Apakah karena apa ya, kayak dapat sesuatu yang desainnya sama kayak yang kita inginkan, misalnya oh ini bagus, terus kita bisa memiliki, atau aku bisa punya ini orang lain nggak punya gitu, misalnya kan ada yang kayak Astrid punya apa tarot yang dari Filipina, Cecia punya yang 78 Carnivals itu. Sebenarnya orang punya deck tarot itu apa sih sebenarnya yang lebih memberikan kepuasan? Keunikannya, jarangnya, atau desainnya karena senang gitu, atau apa? Kalau dari aku, kalau dari aku sih satu desain ya. Desain karena faktor desain mempengaruhi feel aku. Itu satu. Terus kepuasannya lagi ya, apalagi kalau misalkan feel-nya udah dapat, terus semuanya udah di apa ya, maksudnya kayak udah dianalisa nih gitu. Udah dianalisa bener nih, oh ya udah detail, kita periksa terus kayak memuaskan. Wah, ya udah, kayak susah ya mengekspresikan rasa happy-nya itu. Dan satu hal lagi, jadi itu aku seneng banget satu hal yang limited edition karena itu kan orang pasti banyak banget berkompetisi pengen dapat gitu loh. Jadi kalau misalkan dan ya aku dapat itu, wah udah kayak terpingkal-pingkal aja. Jadi kalau barang datang tuh udah excited banget kayak wah gitu. Langsung videoin lah, langsung apa, tapi emang itu. Cuman dan satu hal yang bikin aku happy banget, jadi waktu pas si 78 ini nyampe, yang Terapal ini nyampe, terus aku say thanks ke si ownernya, si kreatornya, dan dia bilang, ya selamat, katanya gitu kok. Kalau aku tuh orang pertama jadi dia tuh nggak tahu Indonesia. Dia nggak tahu Indonesia. Gitu. Dan dia bilang, selamat, sepertinya jadi kayak cuman aku doang yang punya itu di Indonesia. Terus kayak wah, gue mau sombong nih. Tapi ya emang sehappy itu sih, sehappy itu. Apalagi chemistry-nya dapat, feel-nya dapat, udahlah pokoknya nggak bisa diungkapin lah pokoknya gitu. Kalau Astrid gimana? Sama juga kayak Cecia ya, kayak ya gimana sih kalau biasanya kalau cewek-cewek yang koleksi tas Hermes, LV, ya senengnya tuh kayak gitu. Sampai boxnya dipamerin. Karena aku sendiri kan sebenarnya pengen jadi kolektor, pengen koleksi kartu ini. Kayak someday pengen punya kayak perpustakaan pribadi di rumah, tapi ada satu space lemari semuanya itu kartu tarot. Dan kita punya cerita di setiap kita beli itu ya. Iya. Tahu sejarahnya dan sebagainya, itu keren banget. Semua kartunya dibeli atau ada misalnya pemberian? Karena sekarang juga kan ada beberapa tarot reader nih yang juga
kayak punya mitos gitu bahwa kalau terutama yang lama-lama tuh bahwa tarot itu lebih kalau dikasih gitu sebenarnya. Dari semua deck yang dimiliki, beli semua, ada yang dikasih. Ada yang dikasih sih. Ada yang dikasih. Ya, yang Lenormand itu yang aku cerita ya. Oh. Nggak ada sih di sini. Ada dikasih. Cuman emang yang namanya giveaway, ya bukan berarti ngerasa nggak cocok aja. Cuman tetap aku simpan. Maksudnya appreciate dong kalau misalkan itu reward buat aku gitu. Iya. Ya. Kalau Astrid? Belum ada yang ngasih. Semuanya beli sendiri. Ya udah, kamu mau dikasih nggak? Aku request. Nanti saling request ngasih-ngasihan. Kalau dikasih juga kan kita mesti kayak gimana ya, ngebersihin energi negatifnya dulu kayak gitu. Itu kartu nggak tahu dipakai udah seberapa lama, sejauh apa kayak gitu. Mending kayak beli sendiri sih. Kecuali ngasihnya baru ya. Iya. Dikasihnya baru. Kecuali ngasihnya baru. Apalagi bisa request. Itu jarang terjadi. Bisa request. Iya, iya. Oh, tapi pernah sih waktu itu. Jadi ya biasalah ada someone yang memang lagi biasalah ya caper sama aku. Terus karena tahu aku senang tarot, sampai dia kayak itu mau ngasih hadiah tarot, dan itu yang aku bilang yang gold 78 itu. Cuman karena memang udah nggak ada, terus dia cerita nggak bisa ngasih, nggak jadi kasih, jadi ya udah. Bukan milik gua. Nggak jadi. Itu doang sih. Ya, nah, oke. Sebenarnya deck itu juga turut menambah wawasan atau enggak sih sebenarnya kan, buat seorang tarot reader ya. Ketika kita punya misalnya sekian macam deck, karena kadang-kadang deck itu bisa macam-macam ya, maksudnya polanya gitu misalnya, walaupun arkana mayornya itu sama semua, tapi kadang-kadang dia memberikan mungkin pengetahuan yang berbeda. Kadang-kadang ada yang urutannya dibalik, misalnya antara justice sama strength, kadang-kadang itu ada yang dibalik. Terus kadang-kadang ada kalau aku sendiri dulu pertama kali tarot sebenarnya dari Sacred Circle ya. Dan itu kayak banyak ngasih pengetahuan gitu tentang tarot. Jadi aku belajar Sacred Circle dulu, baru kemudian belajar Rider-Waite gitu. Terus ketika aku dapat beli tarot yang berikutnya, dikasih tarot juga banyak. Itu kemudian kayak, oh aku jadi tahu ini, Ketika aku punya Illuminati, oh kayak ada pengetahuan baru juga gitu loh dari Illuminati itu. Nah kalau di kalian gimana? Astrid. Ya, pokoknya tiap kali ada kartu baru pasti aku pelajarin dulu juga sih. Semua kartu. Iya, dari buku panduan itu. Terus ya kita jadi tahu kayak apa ya, sama kayak kita ngebaca karakter orang lain gitu di kartu itu. Itu sih. Kalau aku ya jelas nambah wawasan, dan setiap deck menurut aku tuh beda-beda karakter gitu. Jadi aku kadang jadi dari semua tarot yang aku punya, misalkan Sun dari 78, oh ini seperti ini, terus Sun dari Deviant Moon, oh seperti ini. Jadi kayak aku jajarin tuh semua yang satu nama kartu yang sama, aku jajarin, terus aku kayak lihat, oh ini gambarnya seperti ini, oh ini memvisualkan seperti ini kayak gini. Terus kadang kalau dengan klien juga pembacaan beda-beda
nggak tahu ya, ada energi apa yang walaupun pertanyaannya sama, tapi kan setiap kejadian orang tuh berbeda-beda dengan pertanyaan yang sama. Misalkan kayak yang paling sering tuh, saya cocok nggak ya sama si Anu gitu. Nah itu walaupun kartunya keluarnya sama, tapi artinya beda. Jadi kayak ya tiap kartu pasti ya nambah wawasan sih, selalu. Tiap kartu baru pasti nambah wawasan lagi. Apalagi dengan arti yang berbeda gitu. Oke. Ini nggak terasa udah jam 15.21, jadi... serius? Iya. Oh, iya. 9 menit, tapi nggak apa-apa, aku sebenarnya mau aku tutup aja. Jadi hari ini obrolan kita tentang tarot reader dan deck tarotnya. Jadi menarik sekali. Jadi kita membahas dari berbagai macam sisi ya. Jadi ada dari mitosnya, terus bagaimana cara beli kartunya, tipsnya untuk membeli kartu, terus kriteria dalam memilih deck dan sebagainya, sampai cleansing, bagaimana mengakrabkan dengan kartu yang kita gunakan dan sebagainya. Ini hari ini jadi kita ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Nah, oke, jadi terima kasih buat semua yang udah menonton talk show ini. Terima kasih juga buat para narasumber, buat Keisha sama Astrid. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan. Semoga cek yang diburu bisa dapat. Yes, harus. Waktunya nambah. Aku sedih lagi nih kalau nggak dapat. Ya, Astrid juga makasih. Ya, terima kasih semua ya. Have a nice week and keep healthy semua. Ya, buat Lilia juga makasih udah ikut serta. Ya. Thank you Lilia. Thank you ya. See you next moment. Ya, sampai ketemu di talk show selanjutnya. Oke. Oke.